Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 4 akan menjelaskan tema mengenai keterkaitan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air dengan masyarakat, hukum adat beserta hak-haknya. Kelompok kami di sini beranggotakan 5 orang. Yang pertama saya sendiri, M. Darussalam Herdianto. Yang kedua, Dendi Kristanto. Yang ketiga, Javana Krida Surya. Yang keempat, Muhammad Hanif Aliuddin. Dan yang terakhir, Zainal Syaiful Abidin. Abstrak. RUU SDA ini menggantikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui keputusan MK nomor 85 garing pengujian Undang-Undang 12 garing 2013. Nah, Undang-Undang nomor 17 tahun 2019 ini disahkan pada tanggal 15 Oktober oleh Presiden Jokowi dengan 16 bab serta 79 pasal dan diundangkan pada tanggal 16 Oktober 2019. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air diundangkan dan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190. Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air diundangkan dan ditempatkan pada tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya latar belakang. Latar belakang ini berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019, yakni Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Isi dari latar belakang ini yang pertama yakni bahwa air merupakan kebutuhan dasar hidup manusia yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh bangsa Indonesia. Dan yang kedua, bahwa dengan diberlakukannya kembali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang pengairan setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, masih terdapat banyak kekurangan dan belum dapat mengatur secara menyeluruh mengenai pengelolaan sumber daya air sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diganti. Slide selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama, bagaimana hak masyarakat hukum adat dalam Undang-Undang Sumber Daya Air ini? Bagaimana pengelolaan air pada masyarakat hukum adat yang ada di Indonesia? Dan bagaimana penyelesaian permasalahan pengelolaan air pada masyarakat hukum adat dan hak wilayahnya? Nah, selanjutnya yaitu hak-hak masyarakat hukum adat. Dalam pasal 61 ayat 1 menyebutkan bahwa masyarakat berhak atas 1. Memperoleh akses untuk memanfaatkan sumber daya air. 2. Menggunakan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok. 3. Memperoleh manfaat atas pengelolaan sumber daya air. 4. Memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air. Yang kelima, memperoleh informasi yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air. 6. Menyatakan pendapat terhadap rencana pengelolaan sumber daya air yang sudah diumumkan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kondisi setempat. Yang ketujuh,
mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air. Nah, untuk mencapai upaya hak masyarakat adat harus ada sinergi antara masyarakat, juga pemerintah, baik itu pusat ataupun daerah, dalam menjalankan hal-hal mengenai sumber daya air, baik itu tentang pengelolaan, pendayagunaan, dan tentang daya rusak air. Dalam pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 dijelaskan bahwa penguasaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah dengan tetap mengakui hak ulayat masyarakat adat dan hak yang serupa dengan itu, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Selanjutnya adalah pengelolaan air pada masyarakat di Indonesia. Pengelolaan sumber daya air kiranya harus memperhatikan kondisi alam dan wilayahnya, supaya segala sumber air, tanah, dan yang ada di lingkungan itu tidak merusak ekosistem lingkungan. Pemerintah juga diminta ikut andil dalam penyediaan air ini semaksimal mungkin, sebab air adalah kebutuhan mendasar yang sejajar dengan tanah, api, dan udara. Di dalam pasal 3E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 bertujuan agar menjamin perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk masyarakat adat, dalam upaya konservasi air maupun sumber air. Namun, di dalam prakteknya, pengelolaan sumber daya air masih terdapat konflik antara masyarakat, seperti yang terjadi di Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman, yaitu masyarakat petani ikan dan juga masyarakat petani tanaman. Dari konflik tersebut menyebabkan persaingan antara penggunaan air, yang pada akhirnya mendatangkan krisis baik dari segi kuantitas maupun kualitas air irigasi, sehingga mengancam kelangsungan irigasi di daerah tersebut. Dalam keadaan memaksa seperti di atas, pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat mengatur penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud di pasal 29 ayat 2 huruf C, yang salah satunya adalah pemenuhan prioritas penggunaan sumber daya air. Selanjutnya adalah penyelesaian permasalahan pengelolaan air pada masyarakat hukum adat dan hak ulayat. Salah satu rujukan dalam pengelolaan sumber daya air adalah dasar konstitusi, yaitu pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan segala kekayaan yang ada di dalamnya dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam hal ini, negara hadir sebagai fasilitator untuk kemaslahatan seluruh masyarakat, utamanya kebutuhan air. Demi menjamin terlaksananya kepastian dan penegakan hukum pengelolaan sumber daya air, diperlukan penyidik dari Polri dan penyidik dari pegawai negeri sipil yang telah diberi wewenang penyidikan oleh undang-undang. Dalam hal terjadi masalah pengelolaan air, jika dilakukan oleh suatu badan usaha, maka yang dapat dikenakan sanksi pidana adalah badan usahanya, bukan orang per orangnya, seperti yang tercantum dalam pasal 74 Undang-Undang Sumber Daya Air Nomor 17 Tahun 2019. Dalam hal masyarakat menilai dan melihat terjadi suatu masalah atau kerugian mengenai sumber daya air, pengaturannya diatur pada Pasal 61 ayat 1 huruf G dan H, yaitu mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang menimpa dirinya dan berkaitan dengan penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air. Pengaduan kepada pihak yang berwenang ini maksudnya adalah kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau wadah koordinasi tingkat wilayah sungai. Kemudian, mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap beberapa masalah sumber daya air yang merugikan kehidupannya. Terakhir, kesimpulan dari beberapa identifikasi permasalahan yang telah dibahas sebelumnya, maka dengan berdasar pada pasal 18A, pasal 18B, pasal 20, pasal 21, serta pasal 33 Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia tahun 1945, pengelolaan sumber daya air harus sesuai dengan hak-hak masyarakat, juga dalam penerapannya harus sesuai dengan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019. Jika terdapat permasalahan dalam pengelolaan sumber daya air, masyarakat bisa melapor dan mengadu kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau melalui koordinator tingkat wilayah sungai, dan gugatannya tersebut bisa disampaikan kepada pengadilan sesuai dengan pasal 61 ayat 1 huruf G dan H. Badan usaha yang melakukan suatu kesalahan terhadap pengelolaan sumber daya air dapat dikenakan sanksi pidana sesuai pasal 74 Undang-Undang Sumber Daya Air Nomor 17 Tahun 2019. Cukup sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.